bukan diterapkan hanya di sekolah saja Bapak Ibu, namun kita mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui dulu apa saja sih budaya positif yang terkandung yang sesuai dengan kurikulum yang akan kita terapkan, baik itu dari kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 13. Namun penerapan ini nanti karena tahun depan kita sudah menerapkan kurikulum kurikulum Merdeka, maka diharapkan para Bapak Ibu atau para Miss atau Mister atau juga lobster nanti menerapkan di dalam kelas untuk menerapkan budaya positif ini yang berhubungan dengan kurikulum untuk tahun depan yang serentak akan kita lakukan, yaitu dari kelas 1 hingga kelas 6 menggunakan kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hari Bakti Subagio. Untuk saat ini saya masih mengikuti program calon guru penggerak di angkatan 11 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Sedikit saya informasikan kepada Bapak Ibu, ini adalah materi yang sudah pernah kami dapatkan di modul guru penggerak ya. Di dalamnya ini adalah materi tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Adapun kegiatan pada hari ini adalah saya memaparkan atau berbagi praktik baik tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yaitu budaya positif. Baik Bapak Ibu, konsep inti dari budaya positif itu adalah ada 8 Bapak Ibu yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah teori motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah keyakinan kelas, yang kelima adalah hubungan dan penghargaan, yang keenam adalah ketujuh adalah kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dari 8 ini nanti kedepannya kita bisa menerapkan ya untuk melaksanakan kegiatan budaya positif. Kita lanjutkan lagi. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka itu disesuaikan dengan tuntutan dari profil pelajar Pancasila. Di dalamnya itu terkandung yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berdarah kritis, dan juga mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Lalu, pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan modelan ini ya, namun merupakan siklus yang saling berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ketiga komponen ini yang tadi sudah saya sebutkan tadi itu selaras dan saling mempengaruhi satu sama lain. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan juga asesmen. Jadi yang diharapkan ini budaya positif itu termasuk di dalamnya adalah untuk mendukung dari program pemerintah yaitu kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum masuk ke kita mengetahui bagaimana sikap dan perilaku atau mengontrol seseorang, coba kita perhatikan dulu suatu kejadian di mana ada A dan B, Anda dan juga teman Anda. Ceritanya misalnya seperti ini, Mr. Yere dan juga Pak Riko misalnya. Nah, misalnya dari kasus si A ya, si Mr. Yere tadi, coba Mr. Yere menggenggam tangan Mr. Yere seolah-olah di dalam itu adalah sesuatu yang berharga. Kemudian Pak Riko membujuk Mr. Yere untuk membuka sesuatu yang menghargai itu. Apakah dengan cara rayuan atau dengan cara memaksa atau juga dengan cara menyuap dan apa saja? Coba kita praktekkan. Silakan Pak Riko, silakan bujuk. Bagaimana caranya supaya Mr. Yere bisa membuka isi di dalam itu? Oke, jadi di sini ada dua Bapak Ibu. Ada yang secara dia tetap bersih teguh, ada juga dia dengan cara dia membuka. Artinya apa? Yang pertama adalah ketika dia tetap berpegang teguh, artinya dia memiliki
ketika dia mengeluarkan atau membuka atau memberikan, berarti artinya dirinya itu sedang mau dikontrol. Silahkan mengontrol saya. Seperti itu Bapak Ibu paradigmanya. Kemudian kita perlu tahu bahwa untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan juga bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi ya disiplin ini yang perlu kita kaji Bapak Ibu untuk hari ini. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada yang mengatakan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanyalah sebuah ilusi saja Bapak Ibu. Kemudian ada juga mengatakan bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat itu bisa dikontrol. Ternyata itu juga termasuk ilusi. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah seseorang itu dapat mampu membuat karakter. Misalnya kita buat kamu ini gini, seperti itu. Ternyata itu juga hanya sebuah ilusi dalam teori kontrol. Dan nyatanya adalah bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Dan itu juga termasuk teori kontrol itu hanya sebuah ilusi. Nah, sekarang kita lihat dulu, kenapa bisa dikatakan sebuah ilusi? Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol si perilaku murid tersebut, namun hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti yang tadi ketika Pak Riko tadi membujuk Pak Mr. Yere, akhirnya dia mau, ya berarti Mr. Yere mengizinkan Pak Riko untuk mengontrol dirinya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada yang mengatakan seperti itu, padahal itu hanya sebuah ilusi. Kenapa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, ternyata Bapak Ibu. Ya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu juga adalah sebuah ilusi saja. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada sebenarnya membuat si murid tersebut menjadi identitasnya menjadi gagal. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Padahal itu hanyalah sebuah ilusi saja Bapak Ibu. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Trapoli, Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan pada diri kita. Pada stimulus respon seolah-olah orang lain itu sebenarnya dapat mengontrol kita atau dapat kita kontrol Bapak Ibu. Kita misalnya mengatakan bahwa murid kamu nggak boleh seperti ini, kita lagi mengontrol dia tuh sebenarnya Bapak Ibu. Padahal dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Namun teori kontrol itu sebenarnya sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya itu tidak bisa kita kendalikan Bapak Ibu. Karena yang dapat mengontrolnya itu adalah diri sendiri, jadi bukan orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita sedang menasihati siswa, sebenarnya kita tuh pada dasarnya itu kita nggak bisa membantu siswa untuk menjadi lebih baik. Harus dikembalikan kepada diri siswa tersebut. Apakah dia memang ada kemauan untuk menjadi lebih baik? Hanya dirinya sendiri yang bisa mengubahnya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada dua ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya pada kenyataannya kita mencoba mengubah agar pandangan orang itu sama dengan kita, sekarang kita ubah Bapak Ibu melalui teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita campur secara luas. Ya, mungkin dalam pandangan kita ini maksudnya nyati seperti ini gitu ya. Tapi kita tuh coba membuka pandangan wawasan kita secara luas dulu, kita terima dulu. Misalnya ada beberapa poin-poin tertentu, kenapa dia bisa seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal
dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya, ya ada anak yang cerewet, bagi kita tuh ini anaknya ribut nggak bisa mengganggu ketenangan kelas, tapi tujuannya itu sebenarnya tuh ada. Sebenarnya membantu dia untuk bisa mengekspresikan kebutuhan apa maksudnya dia, menyampaikan dia berusaha untuk menyampaikan pendapatnya dia. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya, padahal dalam teori kontrol hanya diri kita sendirilah yang bisa kita kontrol. Kemudian yang keempat adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya kita sudah, ayo coba sudah kerjakan, itu kalau sudah pada saat sudah di fase anak itu sudah tidak mau nurut ya, berarti kita sudah lakukan dengan cara pemaksaan. Padahal perlu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya anak itu tidak mau, kenapa? Kita bisa cari alternatif yang lain. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Itu pada untuk saat ini kalau di dalam teori kontrol, untuk saat ini marilah kita budayakan untuk bagaimana cara kita berpikir untuk menang-menang. Kalau misalnya pada saat sama siswa, kita sudah merasa menang ketika siswa sudah nurut, berarti kita menang, siswa tersebut kalah. Untuk saat ini Bapak Ibu, kita cobalah di posisi bagaimana kita juga bisa mengarahkan siswa untuk menang dan menang, gitu ya, sama-sama. Jadi siswa menang dan juga guru juga sama-sama menang. Seperti itu. Kita lanjut untuk disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau dalam makna kita tuh disiplin itu artinya kepatuhan, Bapak Ibu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti kalau kita berpikir disiplin ini pasti sudah kita pasti agak sedikit ketegasan mungkin dalam artian seperti itu. Nah, merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang berkemampuan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Maka sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lanjutkan lagi. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi diri dan cara kita sendiri, baik dari orang tua, guru atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif ini merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara berkelompok. Di mana dalam pendekatan secara individu atau kelompok ini perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi kita perlu ada kolaborasi Bapak Ibu ya, antara dari pihak sekolah dan juga para orang tua. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu biasanya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, nilai kebajikan yang dimana adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, nilai yang disepakati bersama, misalnya dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dan itu juga harus memuat profil pajak Pancasila yang tadi sudah kita bahas, yaitu ada prima bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernama kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, motivasi dalam perilaku manusia itu Bapak Ibu sebenarnya ada 2. Ada motivasi secara eksternal dan juga internal. Kalau dia eksternal itu adalah sebenarnya dia itu ada untuk menghindar atau ketidaknyamanan. Ya, ketika misalnya siswa nurut kepada kita, kemungkinan itu ada faktor dari eksternalnya dia. Bisa jadi dia takut akan hukuman. Sebenarnya dia tuh nurut kepada kita tuh karena dia tuh takut dihukum. Kemudian ada juga dalam hal ini dia juga ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu adalah motivasinya dia. Nah, sedangkan kalau untuk menghargai dirinya sendiri itu adalah motivasi internal. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Jadi yang kita harapkan ini adalah yang kita munculkan pada siswa bukan dari motivasi eksternalnya ya, karena ada sesuatu, misalnya dia takut akan hukuman atau mendapatkan imbalan, tetapi dalam budaya positif yang diharapkan kita harus memotivasi mereka dalam bentuk internal, yaitu dia bisa menciptakan disiplin positif dan sikap merdekanya sendiri gitu. Jadi anak-anak itu bisa memerintahkan dirinya sendiri untuk membentuk dirinya sendiri, itu yang kita harapkan dalam budaya positif. Nah, di dalam budaya positif itu ada namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Kenapa
ada peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi ini berbeda ya Bapak Ibu ya, peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda sekali Bapak Ibu. Baik, coba Bapak Ibu lihat untuk 3 poin pertanyaan ini. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang memiliki nilai kebajikan. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Ada yang tahu nggak kenapa? Supaya apa? Hah? Supaya tidak tertular. Habis itu alasan lain nilai kebajikannya, supaya melindungi kesehatan kita. Begitu ya Bapak Ibu ya, ada nilai kebajikan itu tentang kesehatan. Terus yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan kelas harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa Bapak Ibu? Supaya menjaga keselamatan kita Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu supaya apa? Menghargai orang lain. Nah, dari yang 3 tadi itu ada tentang keselamatan, kemudian kesehatan, keselamatan, dan juga menghargai orang lain. Itu bisa kita terapkan dalam keyakinan, mengajak siswa untuk merasa yakin bahwa mereka itu di dalamnya itu sudah termotivasi dalam diri mereka, sudah ada sadari mereka menyadari atas keyakinan tersebut di dalam kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita membuat peraturan kelas, kalau bisa itu ditambahkan keyakinannya Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita membuat lebih abstrak dari peraturan. Terus kemudian berupa pernyataan yang universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang kelima adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu nggak bisa hanya satu arah Bapak Ibu. Kalau bisa 2 arah. Antara yang si pembuat juga sama yang membuat kesepakatan juga Bapak Ibu. Artinya antara guru sama siswa juga sama-sama meyakini hal tersebut. Misalnya kalau kita dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kata dilarang itu kita harus membuat dalam bentuk kalimat positif. Misalnya, mari bersama-sama menjaga lingkungan di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mulai kata dilarang, kalimat-kalimat negatif dalam peraturan sekolah ya Bapak Ibu ya, di kelas Bapak Ibu sendiri tentunya diharapkan itu mulailah untuk dirubah kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Ya Bapak Ibu ya, yang diharapkan seperti itu, kita buat keyakinan kelas tersebut. Kemudian kita tentukan dulu Bapak Ibu keyakinan dari peraturan berikut. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai kebajikannya? Kalau menurut Bapak Ibu, kalau kita mengembalikan buku ke tempatnya itu nilai kebajikannya apa? Kalau menurut Pak Yansen apa Pak Yansen? Apakah dia kayak tadi itu kan kalau memakai masker kebajikannya itu adalah keselamatan. Nah kalau kita selalu kembalikan buku ke tempatnya, menurut Pak Yansen poinnya itu apa? Di situ nilai kebajikannya. Ada yang tahu? Menurut Pesi, apa perhatian? Oke, perhatian. Kalau dilarang mengganggu orang lain, ada yang tahu? Menghargai, oke. Yang ketiga gunakan masker. Dari tadi, kesehatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, sama juga kesehatan, nilai kebajikannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, oke boleh. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai orang lain. Coba kita lihat di sini dari nilai kebajikannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti harus ada nilai keyakinan di dalam kelas tersebut adalah tanggung jawab. Jadi yang kita buat sepakat itu kita lempar kepada siswa tanggung jawab. Itu dulu. Jadi mudah diingat. Jangan kalau kita biasakan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kadang-kadang para siswa itu enggak ngerti maksudnya ini seperti apa. Kita yakini dulu apa bentuknya. Itu adalah dalam bentuk tanggung jawab. Kemudian
dilarang ganggu orang lain. Berarti kalimat positifnya yaitu nilai kebajikannya menghormati orang lain. Begitu. Ya. Kemudian gunakan masker, berarti ada kesehatan dan juga keselamatan di dalamnya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti ada kesehatannya juga. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti kita menghormati orang lain dan juga harus punya komitmen. Dan yang terakhir dilarang melakukan kekerasan, berarti itu ada keselamatan dan juga keamanan. Seperti itu salah satu contohnya Bapak Ibu dalam membentuk keyakinan kelas. Terus bagaimana membuat keyakinan kelas tersebut Bapak Ibu? Jadi kita pertama diskusi mengenai peraturan. Jadi peraturan semua bab itu dikaji Bapak Ibu. Yang ada kata lagi sama-sama Bapak Ibu kaji dengan mahasiswa siswi kita. Begitu. Kemudian merumuskan peraturan yang menjadi keyakinan. Jadi misalnya yang keselamatan itu masuk di mana? Di klasifikasi. Kalau bisa itu pakai menggunakan sticky note, ditempel-tempel itu bisa Bapak Ibu. Itu solusinya. Kemudian menempelkan keyakinan kelas yang disepakati. Seperti itu. Ya, jadi secara universal ini bisa membuat siswa itu merasa yakin akan yang sudah disepakati dalam kelas tersebut. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk tentang materi hukuman dan penghargaan. Ini ada suatu kasus ya Bapak Ibu ya, coba kita telah sama-sama. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang mari kita Bapak Ibu diskusikan dua tanggapan ini pada beberapa rekan teman Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Alasannya mengapa? Kemudian menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau bisa disebut dengan konsekuensi? Kira-kira ada yang Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Gimana? Pak Yansen mau nggak menanggapi Pak Yansen? Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IPA? Ya, tentu saja tidak setuju karena tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno itu mempermalukan seorang siswa di depan teman-temannya. Dan kalau hal itu terjadi, bisa saja di kemudian hari IPA tidak akan lagi punya kepercayaan diri seperti itu, terutama dalam mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Dia akan istilahnya dapat trauma. Dia yang kedua, menurut Anda apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau saya lihat di sini, ini hukuman dari Pak Seno terhadap IPA karena menjatuhkan tasnya dari kursi. Itu ya. Terima kasih Pak Yansen. Sekarang kita akan coba menelaah kasus ini. Jadi berdasarkan kasus di atas itu Bapak Ibu, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya hukuman itu tidak bisa bersifat terencana atau tiba-tiba dalam kasus ini. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak sebenarnya mereka itu dilibatkan dalam hal ini. Hukuman itu bersifat satu arah kalau dalam kasus ini Bapak Ibu ya. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya bisa menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Seperti yang tadi Pak Yansen bilang, itu sebenarnya yang tadi dilakukan Pak Seno itu dapat membuat identitasnya si murid tersebut itu merasa gagal karena merasa ya dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, jadi murid atau anak itu disakiti oleh
sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh para guru atau sekolah dan murid sudah bisa mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol. Misalnya kalau ada murid yang mengobrol gitu ya Bapak Ibu ya, maka dia pasti akan kehilangan waktunya bermain. Ya, jadi kita tetap setrap aja murid tersebut ya, jangan selesaikan misalnya dia sedang mengerjakan tugas, terus dia pada saat itu mengobrol, kemudian dia tidak selesai, maka dia harus menerima beberapa konsekuensi, yaitu kehilangan waktu bermainnya dia, dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi sikap guru di sini adalah senantiasa untuk memonitor murid. Jadi diharapkan nih Bapak Ibu, dalam keyakinan kelas itu kita bisa nanti mengajak siswa untuk bisa meyakini atas hal yang sudah disepakati Bapak Ibu, dan kita bisa menjelaskan kepada murid kita bahwa apa yang sudah diyakini dia. Terus kalau dia melanggar itu apa yang harus dia lakukan. Nah, jadi dia harus bisa menerima konsekuensinya. Jadi kita di sini menghindari dari kata hukuman ya Bapak Ibu ya, tapi harus lebih mengarah ke konsekuensi murid. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan dan hukuman itu adalah dua aspek penting dalam proses pembelajaran. Namun, penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Sementara, hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Seringkali hukuman dapat menciptakan rasa takut, perasaan tidak aman, dan bahkan pembalasan dalam diri individu yang menerima hukuman. Penghargaan seperti bentuk hukuman yang membangun penghargaan sebagai hukuman mungkin terdengar bertentangan Bapak Ibu. Jadi kalau kita di sini mengaitkan bahwa hukuman dan penghargaan itu sama dengan sama, ya. Jadi kita nanti kalau dalam budaya positif itu kita tidak membahasakannya dalam suatu hukuman, tapi mengatakan dalam suatu bentuk penghargaan. Jadi kita lanjutkan lagi, penghargaan sebagai hukuman mungkin terdengar bertentangan, tetapi sebenarnya dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk perilaku positif. Pengembangan memasuki konsep penghargaan sebagai bentuk hukuman yang lebih positif dan membangun daripada menggunakan konsekuensi negatif. Kita dapat menggantinya dengan konsekuensi positif untuk mengubah perilaku tersebut. Ini bukanlah penghargaan dalam arti konvensional di mana seseorang diberikan hadiah karena melakukan sesuatu yang baik, tetapi lebih tentang menggunakan apresiasi dan pengakuan sebagai alat untuk memperkuat perilaku positif dan juga untuk membangun motivasi tersebut. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin terlalu panjang sekali, tapi ini memang dari materinya saya hanya untuk berbagi dulu ya, berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Nah, mengubah perilaku misalnya dalam konteks pendidikan, guru dapat menggunakan pujian dan pengakuan untuk mengubah perilaku siswa yang sebelumnya tidak tertib menjadi lebih tertib. Dalam hal ini, penghargaan berfungsi sebagai hukuman karena dalam mengapresiasi perilaku yang diinginkan, siswa mungkin lebih cenderung menghindari perilaku yang tidak diinginkan untuk mencegah kehilangan pengakuan tersebut. Jadi kalau misalnya ada siswa yang menurut itu sebenarnya dia itu menghindari supaya tidak dihukum sebenarnya Bapak Ibu, ya bukan atas keinginan dirinya sendiri begitu. Kemudian yang kedua, mengembangkan diri di luar pendidikan. Penghargaan dapat digunakan sebagai hukuman yang membangun dalam konteks pengembangan diri. Misalnya, seseorang individu yang berusaha untuk mencapai tujuan pribadi dapat memberikan penghargaan diri sendiri setiap kali mereka mencapai tonggak tertentu. Hal ini memberikan insentif untuk mencapai lebih banyak prestasi menggantikan dorongan untuk menghindari hukuman. Kemudian yang ketiga, mengukur kemajuan penghargaan sebagai bentuk hukuman dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dan motivasi seseorang. Misalnya dalam konteks olahraga, atlet mungkin mendapatkan pengakuan atau penghargaan jika mereka mencapai target latihan mereka. Ia sebenarnya menjadi hukuman yang membangun, yang memberikan dorongan tambahan untuk mencapai target. Jadi kalau dia sudah mencapai target itu diberi hukuman lagi nih Bapak Ibu. Ini kamu harus lebih tingkatkan lagi seperti itu. Sebenarnya dia sudah sedang mendapatkan hukuman meskipun dia sudah mendapatkan apresiasi
sudah mencapai target tersebut. Namun kalau untuk lebih meningkatkan lagi, maka dia diberikan suatu penghargaan, sebenarnya itu adalah suatu hukuman. Nah, ini yang kita akan memperterapkan Bapak Ibu kepada anak murid kita. Penghargaan sebagai bentuk hukuman adalah konsep yang memungkinkan kita untuk melihat hukuman dari sudut pandang yang lebih positif. Jadi kalau biasanya kita menghukum itu dalam kategori konteksnya negatif, maka kita akan mengubah hukuman itu dalam konteksnya penghargaan yang lebih positif. Daripada mengandalkan konsekuensi negatif atau ketakutan, penghargaan sebagai hukuman memungkinkan kita untuk menggunakan apresiasi, pengakuan, dan motivasi sebagai alat untuk mengubah perilaku, mengembangkan diri, dan juga mengukur kemajuan. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu, hukuman juga tidak selalu harus bersifat negatif ya Bapak Ibu ya. Namun melainkan dapat memainkan peran yang konstruktif dalam memotivasi dan membangun suatu individu. Nah, kita masuk ke tentang kebutuhan dasar manusia. Dalam beberapa teori itu ada 5 sebenarnya kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi manusia itu kebutuhan yang paling utama ya, pertama bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Sekarang kita lihat pengertiannya. Menurut Dr. William Glasser dalam choice theory, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada namanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, artinya di sini dia membutuhkan kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penguasaan, di mana ini membutuhkan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan juga dihormati. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, di mana dalam hal ini adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka Bapak Ibu. Perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan juga menarik. Dan yang terakhir adalah kesenangan, di mana dalam hal ini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ya Bapak Ibu ya, Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan juga dengan belajar. Nah sekarang kita melihat kasus nih Bapak Ibu. Ini ada sedikit pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan si Doni tersebut yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Pertanyaannya adalah, jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira gimana? Bismillah mungkin? Sambil habis. Kira-kira ini ada anak, ini ditanya, oh my god. Oke, mati lampu. Oke, lanjut aja Bapak Ibu. Jadi ini ada siswa. Jadi ada siswa yang dimana si siswa tersebut, si Doni tadi itu mengambil paksa makanan anak-anak. Kira-kira kalau seperti itu, kenapa sih si anak itu mengambil paksa makanan anak-anak? Apa penyebabnya? Bismillah. Ini kayak kasus kemarin gitu ya. Kasus ini kenapa anak-anak mengambil paksa ya?
ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mungkin anak tersebut kadang-kadang orang tua tidak memberi uang saku, sehingga itu menimbulkan namanya anak ya satu jajan pasti tentunya ingin. Itu jadi perlunya pentingnya orang tua untuk memberi uang saku. Yang kedua dimungkinkan minta paksa ya, kurangnya itu juga dari keluarga bisa, mungkin guru juga bisa, bahwa kita boleh meminta, tetapi ya tidak dengan cara baik-baik begitu. Oke, terima kasih. Baik, jadi kalau kita hubungkan Bapak Ibu tadi 5 kontrol tadi, ini saya langsung aja Bapak Ibu yang mohon maaf karena mati lampu. Sebenarnya kalau kita lihat tadi ada 5 kebutuhan, ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, dan juga kebebasan dan juga kesenangan. Jadi 5 alasan ini bisa masuk nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari bertahan hidup, kenapa dia bisa? Karena dia itu merasa lapar. Jadi dia itu tidak ada mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia untuk bisa supaya kenyang. Ya, itu yang pertama. Kalau kita melihat dari kebutuhan bertahan hidupnya. Terus kalau dari kasih sayang, sebenarnya si Doni tadi itu mungkin merasa senang saat temannya memberi perhatian dan mengikuti permintaannya. Jadi dia tuh senang kalau si anak itu menurut di sini makanan kamu. Nah dia tuh senang. Ada rasa kasih sayang dan juga rasa diterima. Dan ini mencerminkan kebutuhan kasih sayang dan juga rasa diterima. Terus yang ketiga adalah ada penguasaan Bapak Ibu. Yaitu dimana si Doni juga mau diakui dia merasa hebat. Ya, ketika temannya patuh atas permintaannya, berarti dia mencerminkan kebutuhan atas penguasaan itu diakui kemampuannya. Ketika dia bisa merampas, teman itu merasa itu perbuatan yang salah, dia merasa itu diakui. Oh iya, aku bisa merampas ya. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kebebasan. Jadi dalam pandangan si Doni, dia bisa memilih sesuai dengan makanan yang dia suka. Nah, jadi mungkin dia bosan kali dengan makanan yang dia punya, jadi makanya dia merampas dengan sesuai dengan keinginannya dia. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Mungkin saja si Doni itu merasa senang pada saat melihat reaksi teman-temannya terhadap tindakan yang dia lakukan Bapak Ibu. Ya, ada juga anak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Senang anaknya itu nangis, tiba-tiba apa senang aja dia nangis. Nah seperti itu. Ada memang anak-anak yang memiliki kesenangan tertentu. Jadi dalam artian itu artinya dia itu memiliki suatu respon dalam kesenangan pada saat dia melakukan tindakan tersebut. Seperti itu. Nah dari kelima pemahaman ini Bapak Ibu diharapkan kita bisa lebih bijaksana Bapak Ibu. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia itu tidak bisa menjadi satu pandang tolak ukur kita. Jadi bisa ada terjadi beberapa kemungkinan sesuai dari 5 kebutuhan manusia. Jadi diharapkan dari Bapak Ibu ya untuk bisa memahami dalam hal kasus ini, kita bisa terampil sesuai dengan kebutuhan apa yang bisa menyebabkan. Salah satunya adalah bisa kita panggil anaknya, kenapa sih dia mau merampas? Kita bisa tanyakan dulu alasannya kenapa. Ya Bapak Ibu yang tidak langsung menghukum. Kamu kenapa langsung mengambil makanan tersebut? Nah harusnya jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi perlu ada pendekatan ya, ditanyakan dulu alasan dia mengapa. Itu yang kita mau terapkan di budaya sekolah kita. Oke, alhamdulillah sudah nyala lampu. Sambil menunggu Bapak Ibu, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Ini yang mendasar dari pembicaraan materi kita pada siang hari ini. Yang kita fokuskan yaitu adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi diharapkan dalam budaya positif ini kita nanti bisa berkaca Bapak Ibu sesuai dengan tahapan kita. Kita berkaca dan kita bercermin kepada diri kita sendiri di posisi manakah sudah kita terapkan. Yang pertama itu ada penghukum, ya. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada selalu saja salah. Nah, kemudian selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya pada ada satu cara agar pembelajaran dia itu berhasil, yaitu dengan cara dia Bapak Ibu. Jadi dia tuh bisa menghukum dengan versinya dia. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai membuat siswa itu sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, misalnya pembuat merasa bersalah akan
menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau lebih menekankan rendah diri kepada para siswanya. Kata-kata yang keluar dengan lembut misalnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kemudian, jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, itu dia. Itu yang dari poin yang kedua, membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ada juga guru yang memposisikan diri sebagai teman. Yang dimana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah Bapak. Biasa begitu ya, kadang-kadang kalau kita sebagai guru, cepat-cepat bantu Bapaknya. Nah, itu biasanya kita memposisikan guru itu sebagai murid, itu ada sebagai teman. Nah, sekarang dari ketiga ini coba kita saling introspeksi, kita sudah masuk di tahap yang mana Bapak Ibu? Apakah sebagai seorang penghukum, pembuat bersalah, atau sebagai teman? Nah, yang diharapkan dalam budaya positif adalah sebenarnya pada posisi keempat sama kelima Bapak Ibu. Kita lihat yang keempat. Dalam posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, seperti yang tadi ada kesepakatan kelas. Nah, itu biasanya kita bisa menjadi seorang yang pemantau di sini Bapak Ibu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya diajukan biasanya dalam suatu pemantau misalnya seperti ini. Peraturannya seperti apa di sini? Nah, begitu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa ketika kamu melakukan ini? Kemudian seseorang pemantau akan mengandalkan perhitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya kalau kita di sini kan menerapkan dalam buku kasus ya Bapak Ibu ya. Ini kamu sudah berapa kali begini? Kenapa? Nah, konsekuensinya apa sudah kalau kamu sudah melanggar seperti ini? Biasanya kayak gitu. Itu yang dilakukan dalam posisi seorang pemantau. Nah, yang paling posisi yang paling ideal sebenarnya Bapak Ibu dalam budaya positif adalah selaku manajer. Kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Di mana posisi terakhir ini adalah manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi memecahkan itu bersama-sama Bapak Ibu. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan juga seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi-posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi manajer ini sebenarnya kita harapkan, tapi kalau Bapak Ibu masih dalam posisi sebagai penghukum, kita coba naik level dulu Bapak Ibu. Apakah pembuat merasa bersalah? Kalau sudah berusaha membaca situasi, kita bisa masuk ke posisi teman. Kemudian kalau sudah bisa kita masuk ke posisi pemantau, dan terakhir yang diharapkan adalah ke posisi manajer. Terus bagaimana sih Pak contoh-contohnya? Nah, ini adalah contoh-contohnya. Sebenarnya kalau di dalam posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau itu adalah motivasi eksternal. Artinya dia kemungkinan seperti yang tadi saya bilang, takut akan hukuman atau pengen mendapatkan imbalan. Sebenarnya diharapkan pada posisi manajer itu adalah motivasi dari luar, intrinsik. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian kalau dia masuk dalam Bapak Ibu dalam posisi sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, berarti kita masuk dalam identitas yang gagal ternyata Bapak Ibu. Nah, di sini masuk juga dalam perilaku kontrol negatif. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Misalnya kalau guru berbuat dalam posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, biasanya guru itu pasti berkata begini Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan begini. Nah, biasanya seperti itu. Dan hasil nanti yang nanti Bapak Ibu dapatkan
bisa jadi si anak nanti itu akan memberontak, pendendam dan menyalahkan orang lain. Itu. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, kalau kita menjadi pembuat orang yang merasa bersalah. Nah, guru di sini biasanya dia berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu, ya, drama-drama yang seperti itu. Nah, guru itu biasanya berkata seperti ini, kamu sudah mengecewakan loh Bapak Ibu, Bapak. Nah, kamu tuh sudah benar-benar buat saya tuh kecewa pada hari ini. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Nah, hasil nantinya dari si anak tersebut, dia akan menyembunyikan atau menyangka atau juga berbohong, karena dia nanti merasa bahwa nanti kalau dia nanti berbuat salah dan mengakui tersebut, nanti dia takut memposisikan dirinya itu semua penyebab atas kesalahannya dia. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kedua ini sebenarnya yang kita mohon di dalam budaya positif nanti kita memperterapkan, pelan-pelan kita hindari yang dua ini sebagai penghukum dan juga pembuat orang merasa bersalah. Yang diharapkan dalam ini kita mau belajar dalam masuk ke perilaku kontrol positif, yaitu guru sebagai teman dan juga pemantau. Biasanya kalau guru yang berbuat sebagai teman, dia membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contohnya seperti ini, lakukan buat ibu ya. Nah, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantulah kalau misalnya belum beres. Itu bisa contoh, tapi tidak harus diterapkan Bapak Ibu kalau misalnya itu tergantung dari permasalahan tertentu. Nah, kemudian tapi hasilnya juga akan bahaya juga Bapak Ibu, nanti akan menjadi ketergantungan. Nah, kemudian kalau di pemantau, biasanya dia itu sebagai pemantau dia itu menghitung atau mengukur. Biasanya dilihat dari beberapa contoh dari kasus ya, sudah berapa kali dilakukan, biasanya dia tuh menghitung tuh. Nah, dia akan memantau dalam hal itu. Biasanya guru itu berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya jika kamu melakukan hal tersebut? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, itu biasanya kata-kata seperti itu sebagai seorang pemantau. Dan hasil dari murid biasanya itu adalah menyesuaikan, bisa diawasi. Nah, jadi dalam hal ini kalau seperti ini berarti kita bisa mengawasi siswa untuk tidak bisa melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya seperti itu. Nah, yang diharapkan pada posisi ideal untuk budaya positif ini adalah guru bisa mengajukan beberapa pertanyaan dalam posisi manajer. Misalnya, apa yang sudah kita yakini di sini? Misalnya dalam keadaan kelas ini kotor nih Bapak Ibu ya, atau siswa ini terlambat, nah kalian yang paling simpel. Nah, kalau siswa terlambat itu pasti kita tanya, kamu sudah yakin apa yang sudah kita yakini kemarin pada saat di kelas? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ditanyakan siswanya apa yang sudah kalian lakukan, kesepakatan yang sudah yakini bahwa tidak bisa datang terlambat, seperti itu contohnya. Terus kamu udah yakin nggak? Kamu udah sepakat di kelas tadi waktu kemarin kita melakukan kesepakatan bersama, itu bisa ditanyakan kembali. Kemudian kalau kamu meyakininya, kamu mau nggak perbaikinya? Jadi dia itu tidak langsung dalam menghukum, tapi mengajak. Kira-kira mau berubah apa tidak? Seperti itu. Kemudian kalau memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, hasil dia dapatkan kalau kita dalam posisi manajer seperti ini, maka hasil dapatkan siswa menguatkan watak atau karakternya dia. Nah, jadi ya seperti yang kita harapkan, kalau kita belum mencapai di posisi manajer, ya cobalah kita masuk minimal di bagian posisi teman ataupun pemantau. Tapi dikondisikan ya Bapak Ibu ya, kalau memang dirasa itu memang berat, kita juga bisa memposisikannya sebagai penghukum. Tapi kami harapkan kepada Bapak Ibu ini juga diterapkan dari semua sekolah ya, selalu dicanangkan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Diharapkan Bapak Ibu bisa menerapkan budaya positif sampai di level manajer. Oke, nah kalaupun kita nggak bisa kita bingung dalam menerapkan hal ini, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Sisa 15 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, segitiga restitusi ini adalah cara untuk kalau kita ingin memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan siswa tersebut. Ya, jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, kita bisa menstabilkan identitas, di mana mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya begini, setiap orang itu sebenarnya
validasi kebutuhan. Nah, kalau kita memahami kebutuhan apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, terus kita tanyakan lagi kalau anaknya terlambat, kamu kenapa bisa terlambat? Ditanyakan dulu, alasannya kenapa, karena apa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga baru kita tanyakan tentang keyakinan atau aturan yang sudah dia tahu, diketahuinya. Nah, di mana setelah melakukan 1 dan 2, maka anak sudah siap nih. Sudah siap, sudah menemukan, ya ternyata dia memang salah nih sebenarnya. Nah, jadi dia bisa menghubungkan nilai-nilai yang sudah dia percaya, yang sudah dia sepakati, dan berpindah menjadi orang yang sebenarnya diinginkan. Nah, yang sesuai dengan yang disepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kita yakini tadi, nah, seperti itu. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pasti ada yang bertanya, apa itu restitusi? Sebenarnya restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus mereka memperlakukan orang lain. Itu menurut Chelsea Gosen tahun 1996. Nah, di bawah ini merupakan ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi itu sebenarnya bukan untuk menebus kesalahan sebenarnya Bapak Ibu, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi sebenarnya yang kita akan menerapkan nanti kalau bisa di sekolah kita ini adalah kita bisa melakukan restitusi. Sebenarnya bukan sebagai siswa itu kalau sudah melakukan kesalahan bukan membayar atas kesalahan tersebut, tapi dia harus kita ajarkan bagaimana untuk belajar dari kesalahan mereka. Kemudian yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan, ya, bukan sebagai menghindar dari hubungan. Ya Bapak Ibu ya, yang diharapkan itu. Terus yang ketiga adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, biasanya kalau ada siswa yang terlambat, ya sudah kamu ambil langsung sampah begini, jangan dipaksa Bapak Ibu. Kalau bisa ya kita beri tawaran. Apa konsekuensinya gitu. Kalau misalnya seperti ini ya, biarkan siswa bisa menyepakati apa yang sudah disepakati dari keyakinan kelas tadi. Gitu. Yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kita bisa menuntut siswa itu bisa untuk introspeksi kepada dirinya sendiri. Baik, di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi. Sudah, kita lanjut lagi. Ya, nah, tadi Bapak Ibu ada 3 restitusi tadi. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Bagian dari dasar segitiga tadi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan sebenarnya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Nah, ini yang kita akan mau mengubah. Jadi ketika anak tersebut sudah melakukan kegagalan, kita mengembalikan posisinya dia itu menjadi seorang anak yang sukses. Nah, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat. Berbuat salah itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi bukan kita membenarkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita menstabilkan identitasnya dulu, kita memposisikannya itu sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu diajak. Kita menstabilkan dulu identitas ketika anak-anak itu sudah melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitas mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon
ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, misalnya kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu, mungkin terlihat sangat asing ya Bapak Ibu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya seperti itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi semua yang penting buatmu. Atau pada posisi yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menetapkan sikap yang baru. Nah, setelah itu kita bisa, setelah kita sudah menstabilkan identitas anak, ya, sudah kita dalam posisi sama rata, baru kita kaji salahnya itu di mana, gitu Bapak Ibu, ya. Dan yang terakhir, baru kita tanya keyakinannya. Nah, seperti ini dalam bentuk penghukumannya, eksekusinya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Teori Kondo menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap. Dia sudah bisa menerima konsekuensinya. Ketika sudah kita pertama sama rata dengan dia, yang kedua dia sudah mengungkapkan rasa salahnya dia, berarti pada posisi ketiga dia sudah siap menerima hukumannya. Tapi dalam artinya di sini adalah dia sudah bisa nih dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Misalnya pada saat dia datang terlambat ke sekolah, dia yakin bahwa sudah yakin bahwa kita tuh harus menghormati orang lain, makanya tidak boleh terlambat. Ada nilai keyakinan yang sudah disepakati. Nah, misalnya dalam pertanyaan itu adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan terakhir kamu jadi orang yang maunya seperti apa, seperti itu. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu sebenarnya Bapak Ibu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak agar tetap fokus pada gambaran tersebut. Ya, sudah selesai Bapak Ibu, karena ini sudah pas di jam 1. Jadi tujuan dari budaya positif ini Bapak Ibu, sebagaimana yang diharapkan dari pemerintah, ya, dan juga kita akan menerapkan karena pada tahun depan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Mari kita sama-sama melakukan budaya positif, dimulai dari kelas masing-masing Bapak Ibu. Ya, apakah kita masih dalam posisi sebagai penghukum, kemudian yang kedua apakah kita sebagai seorang pembuat merasa bersalah, atau kita memposisikan diri kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, ataupun yang terakhir sebagai manajer. Kalaupun Bapak Ibu masih keberatan, masih susah dalam posisi manajer, itu bisa disesuaikan Bapak Ibu. Ya, kalau bisa dibudayakan untuk menghukum ataupun sebagai pembuat merasa bersalah, kita mulai mencoba menghilangkan. Kita masih posisinya sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan juga sebagai seorang manajer. Begitu Bapak Ibu. Tapi saya semua menyarankan kepada Bapak Ibu, kita mulai dari hal yang kecil aja, tidak langsung diterapkan. Kita mulai pelan-pelan. Ya mungkin sebagai waktu itu kita posisi guru, saya juga pernah sama sebagai seorang penghukum. Setelah saya mempelajari ini, saya memposisikan diri saya tuh kemarin tuh sebagai seorang penghukum juga ada. Saya juga pernah memposisikan sebagai seorang pembuat merasa bersalah, dan juga sebagai seorang teman juga saya pernah lakukan. Tapi mulai saat ini diharapkan dalam budaya positif itu adalah kita terapkan masing-masing, di mana posisi penghukum ataupun sebagai si pembuat merasa bersalah kalau bisa kita hindarkan. Jadi kalau kita memposisikan sebagai 3, berarti salah satunya kita sudah bisa mendukung program pemerintah untuk menerapkan budaya yang positif. Kembali lagi Bapak Ibu, coba nanti kita telaah masing-masing di peraturan kelas ada kalimat kata dilarang, kita ubah dalam bentuk kalimat positif. Semua diajukan dalam kata bentuk kalimat positif. Itu saja dulu Bapak Ibu. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan ini adalah sebuah materinya saja Bapak Ibu. Tapi yang saya harapkan mulai dari kecil kita telaah dari kesepakatan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu terapkan, kata-kata yang bermakna negatif itu kita ubah semuanya menjadi kalimat-kalimat yang positif.
kalau misalnya Bapak Ibu, Pak, kata dilarang begini, Pak, bisa dilarang membuang sampah sembarangan. Saya mau mencari dalam positifnya susah. Ada Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, ada Miss Hena, ada Bu Melika. Bisa ditanyakan nanti kalimat yang positif yang supaya lebih enaknya itu seperti apa. Ya, jadi upaya pemerintah itu adalah mulai dari dalam kelas masing-masing aja Bapak Ibu. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang negatif dulu, kita budayakan untuk membuat kalimat-kalimat yang positif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar sharing saja Bapak Ibu, apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, hanya sharing saja dan juga sebagai pelaporan saya juga ya Bapak Ibu tentunya. Tapi sekali lagi yang kita terapkan adalah semua sekolah-sekolah sama Bapak Ibu menerapkan hal ini, semua mencoba, tapi tidak langsung menerapkan tidak, tapi memberi edukasi aja dulu. Apakah kita seperti bercermin dulu, apakah kita masih sebagai seorang penghukum, ataukah kita masih sebagai seorang pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang diminta posisi kita sebagai guru, efektifnya dalam budaya positif ini adalah sebagai manajer. Mungkin itu saja sekali Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya mendapat kata-kata yang salah. Terakhir saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Kita saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, sehingga kita dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.